حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah mentakdirkan kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Allah perkenankan kita untuk bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat Jumat. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya sehingga dalam kehidupan kita akan mendapatkan ridha Allah di dunia, di akhirat kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menegaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang membawa keberkahan di sekitarnya sebagai tanda kebesaran
dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar sekaligus Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini pertama menunjukkan kebesarannya, kemahaagungannya, di mana Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi makhluk, bagi manusia, bagi hamba, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tidak mungkin manakala Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dengan Allah memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke naik Sidratul Muntaha ke langit nomor 7 sampai menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah fenomena yang amat sangat luar biasa yang tidak bisa dirasionalkan. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman, semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin yakin iman kita semakin kuat ketika dibacakan ayat ini. Ketika kemudian diceritakan tentang Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lebih dari sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik langit 7 bahkan menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa yang oleh manusia pasti sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi kita bagi orang-orang yang beriman akan semakin meneguhkan keimanan kita. Sehingga ketika dibacakan ayat ini, hendaknya kita orang-orang yang beriman harus yakin, bahkan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Zat yang Maha Agung, Allah Zat yang Maha Berkuasa, Allah Zat yang Maha Berkehendak, dan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah salat takbir Allahu Akbar dengan tahbiratul ihram itu, kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Besar. Saat kita salat, kita menundukkan hati, pikiran, kepala kita, seraya menyerahkan diri hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kelemahan manusia itu sesungguhnya merupakan hal yang harus kita jaga. Manusia makhluk yang lemah, tidak boleh manusia berbuat sombong. Sehebat apapun manusia di dunia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang lemah. Sebesar apapun kekuasaannya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala amat sangat rendah di hadapan Allah. Sehingga hendaknya ada dalam diri kita ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, hendaknya kita memperbanyak kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Zat yang Maha Besar, manusia amat sangat kecil dan hina. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sekaligus membuktikan bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya semakin terhina dan semakin dia menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj, sungguh pun dia orang Islam, dia sesungguhnya sudah keluar dari Islam. Apalagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Islam, dia sesungguhnya amat sangat jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia orang-orang yang mendapatkan keimanan yang amat sangat kuat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika dijelaskan tentang bahwa Rasulullah diperjalankan Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj, langsung iman dan percaya apa yang datang dari Rasulullah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah pasti benar, karena Rasulullah tidak akan pernah berdusta. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram
Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya. Seorang hamba itu adalah unsurnya fisik dan jasad. Sehingga kalau ada kata-kata abdun adalah terdiri dari unsur fisik dan jasad. Rasulullah diperjalankan Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj itu bukanlah mimpi, bukanlah roh saja, tetapi roh dengan jasad diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar terjadi, bukan sebuah mimpi. Karena itulah Allah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan manusia hanya bisa pasrah dan menyerah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah sudah berkehendak maka mengatakan kun jadilah, fayakun maka jadi. Sehingga kita manakala ingin mendapatkan cita-cita, ingin meraih prestasi, ingin berupaya dalam segala sesuatu, hendaknya kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu berikhtiar, berusaha dan berdoa. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ada dalam diri kita punya karakter sifat tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha menentukan, Allah zat yang maha berkuasa. Sehingga kalau kemudian kita diberikan keberhasilan, sesungguhnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj itu mendapatkan sebuah perintah yang sangat penting, yaitu diperintahkan menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, dan itu menjadi syariat umat baginda Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Sehingga kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, tanda dan bukti kita sebagai hamba Allah dan tanda dan bukti kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang sangat jelas dan nyata adalah menjalankan ibadah salat. Ibadah salat itu adalah hubungan vertikal langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang tidak pernah terpisahkan seorang hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita menjalankan salat, hati kita, pikiran kita, jasad kita harus senantiasa tawajjuh ilallah. Sungguh pun fisik kita ada di bumi, tetapi sesungguhnya ruh kita sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah naiknya roh seorang yang beriman menghadap Rabb Allah Subhanahu wa taala untuk mengaturkan semua apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita sholat hendaknya punya jiwa ihsan. Apa ihsan itu? Anta hudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan di hadapan kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Manakala memang Allah tidak bisa kita lihat secara langsung, yakin dengan seyakin-yakinnya Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah tahu apa yang ada dalam detak jantung kita. Sehingga dalam kehidupan kita hendaknya kita selalu bertakarrub ilallah dimanapun kita berada, selalu dekat dengan Allah. Dimanapun kita berada, selalu pengawasan Allah melekat dalam diri kita. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Sehingga orang-orang yang sholatnya benar pasti tidak akan melakukan dosa dan kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat manakala dikerjakan dengan benar, pasti orang itu tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dia pasti bisa mencegah sekecil apapun perbuatan dosa, karena menyadari setiap perilaku kita,
manakala kita berbuat dosa akan mendapatkan adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya senantiasa istiqomah, jadi hambanya senantiasa mendapatkan kemuliaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz al-ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qul wallahu ya'lamu ma tasna'un.